Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulla dzarratin alfa marrah. Kembali kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan, memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama kembali berduduk di dalam waktu yang dan rahmat ini. Salawat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam tercurahkan kepada kerabat-kerabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Masih kita membaca kitab karangan Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, sampai kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih kita menyambung hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kafaratun. Ada 3 macam yang menyelamatkan, 3 macam yang membinasakan, 3 macam yang mengangkat derajat, 3 macam yang menebus daripada dosa. Kita sudah membicarakan 3 macam yang menyelamatkan, 3 macam yang membinasakan. Kemudian di malam hari ini kita membicarakan bahagian yang ketiga, yaitu 3 perkara, 3 macam yang bisa mengangkat derajat kita. Wa ammad darajatu, adapun macam-macam yang bisa mengangkat derajat-derajat kita di dunia dan di akhirat. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ibsya'us salam, menyebarluaskan salam, menyebarluaskan kalimat assalamualaikum. Ini salah satu sunnah Rasulullah yang mungkin tidak setiap orang mengamalkannya. Nah, padahal ini sapaan orang Islam, orang mukmin kepada orang mukmin yang lain. Sapaan kita napa? Itu salam. Nah, apa salam? Yaitu assalamualaikum. Iman haji kita bertamu, harusnya kita ucapkan apa? Assalamualaikum. Di panurihan kita tatamu kawan, assalamualaikum. Di pasar tatamu kawan, assalamualaikum. Di masjid tatamu kawan, assalamualaikum. Hendak naik ke rumah, assalamualaikum. Tapi ini tidak setiap orang mukmin mengamalkannya, bahkan sangat jarang. Nah, padahal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah termasuk yang bisa mengangkat derajat kita. Kenapa salam itu termasuk mengangkat derajat kita? Mungkin kita rancak lihat tamu di hutan, ya, kalau nah, jarang ada assalamualaikum, padahal kan kalimatnya aja sebenarnya diubah, cuman berat karena kada terbiasa. Kita bila tetamu, oi, napa masih, napa lagi dan
di kampungnya itu pangaloleh ut marawa aja cuman ut doan hoe gitu. Nah sebenarnya itu sudah sapaan yang bagus, tidak tercela, bagus menyapa orang, tapi yang lebih utama lagi, yang lebih bagus sapaan orang mukmin kepada mukmin, orang Islam kepada orang Islam, sapaannya apa? Assalamualaikum. Nah, tapi ujar guru kan bila hari hujan guru bersabda mengikuti payung memberi salam jangan mengangkat tangan, karena bila mengangkat tangan guru pecah mengangkat tangan juara bah sidin bisa pindah. Nah kan sebuting payung sidin mengikuti pian assalamualaikum guru, nah paksa sidin mengangkat sebelahnya waalaikumsalam dan burabah bisa pindah. Jadi salam ini Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ujar Allah Ta'ala wa idha hoyitum bitahiyatin pahayu bi ahsana minha aurud duha. Apabila kalian diberi penghormatan dengan sebuah penghormatan, maka balas penghormatan itu dengan yang lebih baik atau seumpamanya. Jadi bila orang memberi salam assalamualaikum, jadi kita waalaikumsalam warahmatullah. Jadi diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki ketika itu Nabi SAW berada di sebuah tempat. Kemudian datang seorang laki-laki assalamualaikum. Kemudian di Rasulullah waalaikumsalam warahmatullah. Duduk laki-laki tadi, ujar Rasulullah dapat 10 kebaikan. Kemudian seorang laki-laki assalamualaikum warahmatullah. Ujar Rasulullah waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian duduk laki-laki tadi, ujar Rasulullah dapat 20 kebaikan. Kemudian datang lagi seorang laki-laki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujar Rasulullah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30. Artinya bila kita ingat assalamualaikum haji 10 aja, maka kita assalamualaikum. Tapi itu di luar salam daripada sembahyang. Oh, lah kecuali sembahyang. Barakatuh hajar kawan nih, hanyar pulang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian setiap naik ke rumah kita mengucapkan salam. Hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, ujar Sayyidina radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu radhiyallahu ta'ala. Ujar Sayyidina Anas radhiyallahu anhu pernah bersabda, pernah berkata kepadaku Rasulullah, ya bunayya, wahai anakku. Karena Malik kan diserahkan Muslim kepada Rasulullah itu berumur 10 tahun. Ujar Rasulullah, ya bunayya, wahai anakku, wahai anak kecil. Nah, idza dakhata ala ahlik fasallim. Bila masuk ke rumah keluarga, ke rumah hikam, maka berikanlah salam. Nah, yakun barakah alaika wala ahlik. Salam itu nanti menjadi keberkahan untukmu dan untuk keluarga engkau. Jadi bila kita naik ke rumah, mahiri assalamualaikum. Anak juga dimahirakan bila naik ke rumah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, saya kira apa? Saya kira keberkahan. Karena di dalam syarah Yaqutun Nafis, kenapa kita memberi salam itu derajat? Ujar di dalam kitab syarah Yaqutun Nafis, karena makna salam ini sangat luar biasa. Bila ulun mengucapkan jarun assalamualaikum, berarti ulun ini mengumumkan lawan buhan pian bahwasanya ulun menjamin keamanan kepada pian, perasaan pian, harta pian, darah pian. Ulun kada pacang menyakiti dan kada pacang mengambil harta pian tanpa hak. Itu arti salam. Artinya kita bila mengucapkan assalamualaikum lawan orang, artinya kita menjamin orang ini selamat. Artinya kita kada pacang mengganggu perasaan inya, kada pacang menyambati inya, kada pacang mengambil harta inya, kada pacang apa ngarannya
menumpahkan darah kepada orang itu. Nah, kemudian salam ini ujar Nabi SAW pemicu untuk supaya kita saling dekat, saling sayang menyayangi di antara kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Imam Muslim. Ujar Nabi SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak masuk akan surga kalian sehingga kalian beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu, dan tidak sempurna iman kalian terkecuali kalian saling cinta di antara kalian. Kemudian ujar Rasulullah, awala adullukum ala syai'in idza fa'atumuh tahabbtum. Apakah mau aku berikan petunjuk kepada kalian dengan sesuatu yang apabila kalian amalkan maka akan tumbuh rasa cinta di antara kalian. Kemudian ujar Rasulullah, absus salam bainakum, tebarluaskanlah salam di antara kalian. Nah, ini salah satu pemicu supaya kita ini saling cinta mencintai, karena kita disuruh di antara sama-sama orang muslim saling hormat dan saling cinta mencintai. Nah, kenapa? Karena masuk surga itu syaratnya harus beriman. Memang dalam perkataan lain ada juga pemicu kita mencintai satu sama lain di antara kita, tahadu, tahabbu, saling bababarian. Nah, ini tuh memicu juga rasa kasih sayang. Orang bila pina sarik non pian beri duit, ampi sariknya. Apalagi kamu beri isokopi sebuah makinnya ampi sarik. Nah, maka tahadu, tahabbu. Ada yang perkataan lain, zurgiban tazdad hubba. Ilangi sewaktu-waktu maka akan bertambah rasa cinta. Beilang lawan keluarga, lawan kawan sewaktu-waktu. Jangan hari-hari juga bilang temat jongo tiap subuh udah ada di pelatar ja kawan nenek anu kada kamu nurih aku nih diilangi terus. Nah, tapi sewaktu-waktu itu menambah rasa mahabbah, rasa cinta di antara kita. Nah, jadi kesimpulannya ucapan salam itu mengangkat derajat. Assalamualaikum hukumnya sunnah. Nah, tapi menjawab salam apa hukumnya? Wajib. Jadi sebuah sunnah yang pahalanya lebih besar daripada kewajiban itu termasuk ucapan salam. Mengucapkan salam ini sunnah, tapi menjawabnya wajib. Nah, kenapa? Karena besarnya besarnya pahala salam dan kemudian agungnya ucapan assalamualaikum sehingga sunnah dibalas dengan kewajiban. Seharusnya sunnah lawan sunnah, tapi kenapa jadi wajib? Nah, berarti salam ini sesuatu yang sangat besar dalam Islam. Tapi yang diwajibkan assalamualaikum, ngaliham kita. Nah, ada kawan lalu kawan assalamualaikum, lalu kawan assalamualaikum. Nah, jadi report. Nah, maka dibuat sebagai sunnah. Makanya ujar Allah Ta'ala kan wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengangkat derajat kalian itu it'amu ta'am, memberi makan akan makanan, memberi makani orang. Jadi yang ada di sini nang katuju menraktir kawan tarusakan, jangan ampe, itu amalan harat. Nah, bila ada sidin bayar di warung. Nah, cuman ngalih ada juga kawan nang katuju di traktir. Nah, ini tangalih sedikit nih babalikannya. Nang bagus nih kawannya nang katuju menraktir lah. Ada kita nih rata-rata katuju di traktir. Nah, lalu semangat duduk di warung, nah baju orang ada bulik-bulik nih, mana aja haji si anu nih kada ke warung belum menang traktir sidin. Menghadangi turang traktir belum datang lagi. Nah, jadi mentraktir orang termasuk meninggikan derajat. Nah, it'amu ta'am. Makanya ulama mungkin mengucapkan sebuah hadis di sini daripada Abdullah bin Salam. Ujar Abdullah bin Salam, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, aku ikut mengejar hadir, karena ketika itu kan ribut kedatangan Nabi SAW. Karena orang Madinah itu sudah mengenal kisah sosok Rasulullah. Kemudian datang, maka orang berbondong-bondong datangan.
Cak ibaratnya di kampung kita nih Habib Umar datang. Nah, orang udah tahu berdahulu. Sekalipun belum muwajahah langsung, tapi sudah serancak mendengar kisah dan keutamaan dan kelebihan beliau dan puji-pujian dari ulama-ulama besar. Nah, memuji lain nang sekelas kita. Amun bawahan memuji atasan tuh wajar. Bawahan memuji atasan tuh wajar aja. Ada ini sesama atasan memuji. Kayak Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir kan. Nah, banyak lagi ulama-ulama besar yang memuji sidin. Nah, sehingga kita nang di bawah ini kan hendak juga tuh nah. Kayak apa gerang bersalaman lawan tangan Habib Umar tuh kayak ada kerasaan. Tangan Habib Umar tuh nya halus banget. Mun kita japa itu mudah kayak ada kerasaan tuh nah. Mudah lembut bener. Nah, mun tangan kita ini kan demegan ta japa lah. Enang mahir menuri hari-hari. Nah, itu lembut banget tangan sidin. Kemudian harum dicium. Nah, kemudian baunya sidin tuh khas. Bau garuk. Nah, tangan sidin tuh ada mau minyak harum lain pada itu pang terus khas gitu nah. Jadi kita pasti hendak kayak tenang bertemuan siapa gerang sidin. Nah, kayak guru sakumpul misalnya hendak bertemuan datang kita berbundung-bundung menyambut sama lawan seperti Abdullah bin Salam. Ujar beliau ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, aku ikut juga menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika itu ujar Abdullah bin Salam, aku mendengar nang diucap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali. Ujar Rasulullah, absus salam, wa at'imu ta'am, wasilul arham, wasallu bil lail wan nasuniyam, tadkhulul jannata bisalam. Jadi ujar Abdullah bin Salam nang diucap Rasulullah ini itu pemulaan. Yang pertama absus salam, teberluaskanlah ucapan salam di antara kalian. Kemudian yang kedua wa'at imuta'am, dan beri makan oleh kalian akan makanan. Jadi bila ada rezeki, ada duit lebih, beri makan orang lain. Karena memberi makan orang lain itu pahalanya besar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim, pernah Nabi SAW bercerita. Ujar Nabi SAW, dahulu ada seorang laki-laki. Jadi Rasulullah menceritakan cerita orang bahari. Dahulu ada seorang laki-laki yang berjalan di perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan ianya kehausan. Kemudian ianya turun minum di dalam sebuah sumur di tengah gurun pasir. Kemudian ianya naik melihat seekor anjing yang kehausan. Ujarnya, anjing ini haus seperti aku karena ianya sudah menjulurakan ilat. Ada yang medahkan anjing itu sampai makan tanah nang dibasahi oleh banyu untuk menghirup banyu karena kehausan. Sampai makan tanah sudah inya, tapi tanah nang baal supaya inya merasakan apa ngarannya maisap banyu nang ada di tanah nang baal tadi. Kemudian laki-laki tadi turun memaculkan sepatunya, kemudian dibinumi-nya anjing tadi. Kemudian ujarnya, alhamdulillah, sebagaimana aku terbebas dari kehausan, anjing ini terbebas juga dari kehausan. Kemudian ujar Rasulullah, sebab itu maka Allah ampuni dosanya dan masukkan Allah Ta'ala ke surga. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika kita memberi makan binatang kita dapat pahala? Kemudian ujar Rasulullah, inna fi kulli kabidin ratbin ajrun. Setiap inna fi kulli kabidin ratbin ajrun, sesungguhnya pada tiap-tiap kabid itu kibdah atau kita hati lah. Nah, hati yang basah maksudnya setiap kita menjaga kehidupan orang lain dengan membasahi batang tubuhnya dengan air, maka itu nilainya pahala. Jangankan manusia, binatang aja dapat pahala. Nah, binatang tuh kehausan, kita minumi, kita dapat pahala. Nah, makanya dalam riwayat lain bukan laki-laki lah, bahkan seorang perempuan penzina, bagaya min bagaya Bani Israel, perempuan yang setiap harinya melecehkan dirinya sendiri untuk menghasilkan uang menghidupi
menghidupi dirinya dengan melecehkan dirinya sendiri, yaitu perempuan yang menjual harga diri untuk menghasilkan uang, atau jadi kita pelacur. Nah, kemudian ada anjing kehausan diminuminya, sebab meminum itu diampuni Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya. Makanya kita jangan sampai meremehkan sekecil apapun. Biar kayak mendakter kawan tadi ya, tahu kita di tempatnya bab kita masuk surga lah. Makanya ujian Nabi SAW kan, al jannah akrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Surga itu lebih dekat daripada kalian daripada tali sandal kalian. Tali sandal itu bila kita culup parah bener kalau betis kita. Begampit pang. Ujar Rasulullah, surga parah lagi. Tapi wan naru mislu dzalik. Tapi neraka sama juga parah. Artinya kadang-kadang perbuatan kecil yang baik ini namanya bapaan kita masuk surga. Bahkan kan kita mendengar, mungkin pian pernah juga mendengar cerita Al Imam Ghazali rahimahullah, kenapa Sidin masuk surga. Jadi dimimpiakan orang, ujar beliau ketika mengarang kitab, kemudian pas mengangkat pena ada lalat hingga Sidin sampai lalat itu ampih minum dari hausnya, kemudian Sidin tarusakan menulis kitab, ternyata lalat minum itu sebab rahmat turun dan diampuni oleh Allah dosa dan dimasukkan dalam surga. Adapun karangan-karangan itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang besar, apalagi kayak kita lah. Nah, maka jangan kita remehkan meskipun dengan memberi makan non orang lain. Nah, makanya Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ini hadis muttafaqun alaih daripada Abdullah bin Amrin bin As. Ya Rasulullah, ayyul islami khairun? Wahai Rasulullah, Islam apa yang paling baik? Kemudian ujar Rasulullah, tut'imu ta'am, memberi makan akan makanan. Kemudian wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, engkau beri salam lawan nang kenal lawan nang kada kenal. Mun kita nih sama Sigit kenal, udah suah belajaran masalah salam, assalamualaikum, nang menjawab waalaikumsalam, kan loga apa ngarannya ta mahir aja udah, karena pernah mendengar sama-sama belajar. Nah, orang nang ada patuh-patuh pang di jalan assalamualaikum, nah ngalih kalau alih amalan itu. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah, Islam yang paling baik dua macam ini. Yang pertama, orang yang memberi makan lawan orang lain, kemudian orang yang memberi salam lawan yang dikenal lawan yang ada di. Jadi apa ngarannya, memberi makan lawan orang lain itu pahalanya sangat besar, mengangkat derajat kita. Nah, jadi orang angkat 7 orang aruh di harat lah. Setemat aruh di rumah Sidin, setemat aruh, apalagi aruh lawan amplop-amplopnya makin harat. Nah, mana bondangan misalnya saruan, nah bondangan apa bagi amplop pulang belikannya 100.000 seorang, bah kira aku aja nang hadir di sini setiap hari ke orang aruh sama orang aruh sama berbagi amplop. Nah, jadi bilenya sugih banyak berduit, jangan sungkan-sungkan mengeluarkan duit untuk mengenyangi orang-orang yang memerlukan atau orang yang memerlukan. Termasuk tadi maulah selamatan orang aruh. Nah, kali pulang diaruhi li orang ada tahu kada urusan pian itu. Punya bila orang aruh pian tu laki terus, pian manulaki dapat pahala. Nah, nang manulaki dapat pahala juga. Nang itu laki dapat pahala, jadi sama-sama dapat pahala. Kemudian yang ketiga, ujian Nabi SAW nang mengangkat derajat kita, wassalatu billail wan nasu niyam, sembahyang di malam hari dan manusia dalam keadaan tidur lelap, sembahyang tahajud. Ini pahalanya genal, karena tidak semudah yang kita bayangkan, dan kada seberataan orang dimudahkan sembahyang tahajud. Ada ulama berkata, menyimpulkan ada 10 macam yang didapatkan orang yang mengerjakan sembahyang tahajud walau 2 rakaat. Makanya dikatakan kan, man qama bikadri asyra ayatin minal Quran lam tuktab minal ghafilin. Orang nang di malam hari nih bangun malam sembahyang kadar 10 ayat aja,
10 ayatnya ada banyak lah. Kalau alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Pokoknya 10 ayat ini ada banyak. Ayat 10 ayat. 10 ayat dari Quran. Orang nang bangun malam kadar membaca 10 ayat sembahyang. Lam tuktab minal ghafilin, kada dicatat orang nang lalai. Artinya orang dicatat itu orang peibadah. Tapi ulama menyimpulkan ada 10 keuntungan, 10 manfaat orang yang menghidupkan malam dengan sembahyang tahajud. Yang pertama, qurbatun minallah, kedekatan dengan Tuhan. Kita nih parak lawan orang sugih nyaman. Pian parak kenal lawan orang sugih, itu udah nyaman. Kayak apa pian tabayang parak lawan nang maha sugih, makin nyaman. Kita nih bila lawan orang sugih ke warungan, napakah pian makan? Kada takutan lagi nang dikawani orang sugih. Kayaknya nonton bayarnya teh sudah kada pian. Ini tahu aja pian pada kada tapi berduit. Nah, itu sudah nyaman. Kayak apa pian parak lawan nang maha sugih, Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh parak lawan orang jagau, bakawan lawan orang jagau. Bah, kita kada takutan. Iya, ada jago pukul di pinggir. Kenapa? Sedikit-dikit ini nang maha nang behentam. Orangnya mah tahan timpasan, jago. Kita ada rasa aman di dalam hati. Kenapa? Karena bikingan kita orang jagau. Nah, kayak apa nang membiking kita orang nang maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu rabb minal abdi fi jawfil lail fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurunallah fi tilka sa'ah fakun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepaling dekat sesuatu, sepaling dekat Tuhan daripada hambanya itu di tengah malam. Maka jikalau kalian mampu bahwasanya kalian menjadi orang yang berzikir kepada Allah di waktu tengah malam itu, maka kalian berzikirlah. Nah, jadi sepaling dekat hamba kepada Allah itu ketika tengah malam. Bilanya mampu kita menjadi orang yang berzikir di tengah malam, maka berzikirlah karena kita menjadi orang yang dekat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, takfirus sayiat, menebus, menghapus kesalahan-kesalahan kita. Jadi sembahyang malam ini keutamaannya salah satunya bisa mengikis dosa-dosa yang pernah kita perbuat di masa lalu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun lakum wa mukaffiratun li sayiat wa munhatun anil ismi wa matradatun liddai anil hasad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, sugyaknya kalian dengan melazimkan qiyamul lail. Ini melazimkan ini jadi kita marutinakan, jangan putus-putus. Karena sesungguhnya qiyamul lail, sembahyang tahajud itu adalah kelakuan, kebiasaan orang-orang saleh. Orang saleh itu di mana letak perbedaan orang saleh dengan orang biasa ketika bangun malam. Fa inna da'bus salihin qablakum, maka itu adalah kelakuan orang saleh sebelum kalian. Wa qurbatun lakum, dan pendekatan diri kepada Allah bagi kalian. Wa mukafat, dan menebus daripada kesalahan-kesalahan kalian. Kita banyak bisi kesalahan, banyak bisi dosa di masa lampau, di masa lalu yang belum kita lagi terselesaikan dengan Allah Ta'ala, maka menyelesaikan dengan bangun malam sembahyang tahajud. Karena dengan menahajud karena terbuka hati kita untuk mempermudah merasapi kesalahan dan beribadah khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa munhatun anil ismi. Nah, di sini Pak pulang kelebihannya pulang munhatun anil ismi, menjadi perisai daripada dosa. Jadi orang yang melazimkan qiyamul lail itu mudah untuk menghindar daripada dosa. Jadi orang
kada mungkin mampu untuk mengerjakan qiyamul lail secara rutin terkecuali orang itu sudah bisa menghindari dosa-dosa. Nah, kemudian matradatun lidda anil jasad, kemudian pulang menolak penyakit di dalam tubuh. Penyakit apa wallahu alam. Yang penting sembahyang tahajud itu termasuk menghilangkan penyakit yang ada di dalam diri kita. Kalau misalnya kita banyak bisi penyakit udah, maka sedang bangun malam. Lintuhut sudah sakit, umpamanya darah yang tinggi terus, kolesterol naik. Nah, budrik kada kebudrikan sedang sudah. Nah, jangan lagi putus qiyamul lail sembahyang tengah malam. Meskipun kita kada kawa seluruh malam, minimal 2 rakaat sebelum sembahyang subuh menahajud. Kemudian syaraful mukmin, kemuliaan bagi orang mukmin. Sembahyang tahajud itu adalah kemuliaan bagi orang mukmin. Nah, mungkin manusia itu mulia di dunia dengan banyak harta, tapi kalau kita orang mukmin yang percaya kepada Allah, kemuliaan kita bila kita kau melazimkan sembahyang malam tahajud. Kenapa sulitnya lah? Karena kita perang lawan syahwat hawa nafsu, apalagi nang kada sesuahan qiyamul lail umak berat benar lah nak bangun. Nah, tapi amun bangun hagan piala dunia gencang aja napa ngarannya aja main apa misalnya tapi tahu jual lah. Nah, masalah main bal nih, nah bangun gitu. Udah kampung kami itu dahulu ada nama banguni anaknya, banguni anak, banguni bini, memasahkan nah malam jar kami serumahan menonton main bal. Nah, padahal caranya menonton main bal kan kada melarang. Mun pian hendak nonton ya silahkan, itu hak pilihan pian. Cuman tahajud 2 rakaat. Sembahyang tahajud dahulu nah. Apalagi berdua mudahan nang dihandaki manang-manang gitu. Nah, tapi doa teh salah pang nah hendak nang manang nang hano. Nah, doa bujur-bujur ikhlas lawan Allah Subhanahu wa taala supaya dapat kelebihannya. Kemudian yang keenam, kelebihan qiyamul lail matradatun lil jin. Apa ngarannya? Menolak daripada gangguan jin. Makanya rumah tuh bilanya bantu tuh kan dari sembahyang tahajud. Nah, bila kita mengganai rumah sembahyang tahajud kada mau di rumah tuh macam-macam. Nah, jadi sembahyang tahajud rumah pian no ka rumah jarang bentuk rumah nih sembahyang tahajud ampenya bentuk. Nah, nang bentuk itu nang orangnya jo nang belang kambingan mau. Nah, jadi bilanya hendak terhindar daripada gangguan jin rumah segala macam sembahyang tahajud. Nah, 10 je guru udah membacakan anu kada mau ampi-ampi belum hantunya amun kawan ada di rumah ya, Pak. Nah, kawan hantu ada di rumah. Nah, jadi bilanya hendak ampih rumah itu daripada gangguan jin, gangguan syaitan, maka kerjakan sembahyang tahajud tengah malam. Kemudian apalagi dibacakan Yasin, bacakan Quran, bacakan ayat kursi, apalagi dibacakan wirdus sakrat dan lain-lainnya, hizbul bahar dibacakan juga. Nah, maka insya Allah rumah kita terjaga aman, kada ada gangguan jin. Alhamdulillah ada rumah dia bilang malam asa baguyangan sembahyang tahajud. Nah, karena kalau hilang seorang. Kemudian yang ketujuh, faidah sembahyang tahajud itu alamatu hubbillahi ta'ala, tanda cinta Tuhan kepada seorang hamba. Tidaklah melazimkan seseorang sembahyang tahajud melainkan Allah sudah mengandaki tanda kecintaannya kepada seorang hamba itu. Apabila orang itu sudah dicintai oleh Tuhan, maka segala permintaan dan kehendaknya diijabah oleh Allah. Makanya yang ke-8, orang yang menahajud itu nailur raja wal amnu mimma yakhaf. Orang yang melazimkan tahajud itu akan mencapai apa yang dihendakinya. Pian apakah hendak pian nang belum terselesaikan? Aku nyejar hendak pada umrah kada tertulak-tulak belum. Subahkan menahajud, rutinakan sembahyang tahajud, tapi sambil berusaha lah, sambil menabung juga. Nah, sambil cari asbab yang mudah. Tapi ketahuilah panggilan untuk ke negeri Mekah itu bukan usaha dan kuasa pian. Bila memang takdir pian sampai nang kayak apakah Tuhan berkehendak mencari akan jalannya nih. Dang sanakah karena batu bara kada tahu kita.
atau anak kata sipak intan kada tahu juga penyebab ini kita kada tahu. Nah penting pian berusaha berikhtiar. Salah satu ikhtiar nang pian handaki nang hendak pian capai, maka mencapainya dengan melazimkan sembahyang tahajud. Nailur raja wal amnu mimma yakhab, dan keamanan daripada nang pian takutani. Nah penang pian takutani maka dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang nang sering menahajud itu ampih takutan lawan hantu. Ini ada juga nang takutan benda lawan hantu lah. Nah, ada tetamu orang nang umurnya udah 60. Masih kedua nih kepajijipan bekame. Mak Jun kayak apa pian nih? 60 sudah nih, habis sudah uban na putih. Nah janggut putih, sesinggut putih, bekisah lon aku nih jadi sabuting lagi jadi penyakit. Nah bajurulon kedua nih bakami kepajijipan. Oh my jalon kayak apa nanya? Jadi menggerak bini, pang bila malam ada bakami. Nah, marah saya junang bini han joy nah junang bini nanya anu. Biar malam menggerakkan nah biar ada bakami, namanya nah gini nak dapur nah bakami. Alan pada SD. Nah. Jadi orang nama takutan tuh baru menahajud. Kayak apa aja menahajud mentakutan dahulu bakami hajud takutan ya nah gini dahulu. Nya kaena sesain mani terbiasa lawan alam keheningan. Hanya biar ada kayak buan piannya mungkin tak biasa aja, udah apalagi nang mahir hutan tiap hari manure kan, tapi biasa aja udah lawan alam keheningannya. Ada juga orang nang kadua nih kadep, ada juga manusia ulunnya bila kadep kada behinak, padahal behinak angin leh, tapi bila aja lampu kada lagi behinak. Nah, itu kalih juga tuh aturannya kan biar aja lampu kadep aja tetap aja behinak. Ada soalnya hinak ini kan ada urusan lawan lampu. Nah cumannya model kayak apa keperasaannya bilanya mati lampu model hundep pahinakan. Nah, musilah pajah taruh lampu nah kayak apa. Nah jadi pengarannya menahajud itu nailur raja wal amnu mimma yakhaf. Jadi mendapatkan apa yang dikehendaki, kemudian menjaga daripada yang ditakutani. Termasuk terjerolon orang nang takutan non hantu hilang ketakutanannya bila inya sudah sering sembahyang malam. Kemudian yang ke-9, pahala orang yang menahajud keutamaannya nailus sawabil akbar la ya'lamuhu illallah. Mendapatkan pahala yang besar yang tidak tahu seberapa besar pahalanya terkecuali Allah. Karena benar pahala sembahyang tahajud. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi SAW, ujar Rasulullah, sembahyang di masjidku ini itu dikali lipatkan sebanyak 10.000 kali lipat. Sembahyang di masjid Nabi kalau 2 rakaat dikali 10.000, jadi banyak benar pahalanya. Makanya bila di Makkah behimat beribadah jangan behimat ke pasar. Anda juga teman-teman ke Makkah hari-hari di pasar orangnya orang melihat amas nang kayak tampik tuh tatukar kada. Nah, lain aja bulikannya belum hendak bulik tontong beumrah tontong behaji hanya randak tolak ke pasar terus. Nah, jadi ujar Rasulullah apa ngarannya sembahyang di masjidku ini sama dengan 10 dilipat kali gandakan 10.000 kali lipat. Dan sembahyang di Masjidul Haram itu dikali lipatkan menjadi 100.000 kali lipat. Gana lagi di Masjidil Haram di Makkah. Kemudian ujar Rasulullah sembahyang di Ribat, di ribat itu di perbatasan antara orang muslim lawan non muslim. Jadi di tempat penjagaan perbatasan sembahyang di sana itu sama dengan 2 juta kali lipat. Kenapa? Karena itu tempat-tempat nang rawan. Jangankan hendak sembahyang, hagan makan gen ngalih karena berjaga-jaga terus. Nah berjaga-jaga. Jadi sembahyang biasa, sunnah biasa di tempat penjagaan keamanan antara orang Islam dan orang kafir itu 2 juta rakaat. Harat benar. Kemudian ujar Rasulullah sembahyang tahajud itu lebih dari keseluruhan. Banyak benar berarti pahalanya, lebih dari sembahyang di Masjid Nabi, lebih daripada sembahyang di Masjidil Haram, lebih sembahyang di Ribat. Apalagi sembahyang tahajud di Masjidil Haram. Makinnya banyak benar pahalanya lah. Semana sembahyangnya tahajud kemudian di Masjidil Haram.
Nah makanya bila nyak Makkah jangan kada beribadah behimat. Umrah satu mat haji 10 hari, mengumpulkan duitnya 30 tahun. Karena situ konyo-konyo kada karuan kada kisah terus. Nah aku di sini, ada usah. Ini banyak kisah-kisah pokoknya Masjidil Haram, Masjid Nabi itu aja. Nang banyak kisah kada usah, banyak kisah-kisah. Aku kan hafal pasar di ujung situ Bajul Anu, berarti di pasar aja hari-hari 10 hari apa ada pasar Makkah. Nah jadi apa, karena bila ke Makkah nang dikejar itu pahala nang besar. Kemudian yang terakhir dukhulul jannah bighairi hisab, masuk surga orang yang melazimkan tahajud ini dengan tanpa hisab. Nah sebagaimana Nabi SAW bersabda, ujar Nabi, yuh syarun nas bisaidin wahidin, dihalau manusia kelak di dalam satu lapangan. Payunadi munadin, maka memanggillah oleh orang yang memanggil, ainal ladina kanat tatajafa junubuhum anil madaji, mana mereka yang mereka itu telah merenggangkan lembung mereka daripada tempat tidur mereka. Artinya bangun malam sembahyang tahajud. Kemudian payakumun wahum qalilun, maka berdirilah seluruhnya dan jumlahnya kada banyak. Nah jadi jumlah sembahyang tahajud ini orangnya ada banyak. Tom di kita sama Sigitan ini ada juga berdua bertiga yang melazimkan tahajud, wallahu alam. Nah dipadahkan oleh Rasulullah payakumun wahum qalil. Di hari kiamat kena berdirian di hati diketarnya aja Rasul, diketarnya orangnya nah. Kemudian payadkhulu dal jannah bighairi hisab, maka mereka masuk ke surga seluruhnya dengan tanpa hisab. Bila pian hendak jumlah nang sedikit masuk. Karena un yakin kada sama Sigitan menahajud. Nah, takutnya mun kada sebut takuran ni pian nahajud ka ada usah. Nah, kira kada sama Sigitan menahajud kita nih. Nah, kenapa? Karena di hadis ini dipadahkan oleh Rasulullah wahum qalil, jumlahnya di hari kiamat padahal seluruh manusia ini satu tempat aja. Imbah disuruh berdirian nang sembahyang malam. Ada banyak orang yang berdiri, masukkan langsung ke surga dengan tanpa hisab. Bila pian hendak masuk surga tanpa hisab, maka menahajud. Tapi jangan juga lah pian salah paham, menahajud aja sembahyang subuh parain, hati-hati juga. Nah yang subuh kena parain menahajud gancang tuh salah paham juga, karena menahajud ini sembahyang sunnah, tapi sembahyang sunnah nang pahalanya luar biasa, tapi tidak akan mengalahkan daripada sembahyang fardu. Nah mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan taufik dan ilmu yang mudahan kita dimatikan dan zuriat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man waffaqa ahlil khair lil khair wa a'anahum alaih wa fiqna lil khair wa a'inna alaihi wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.